Hai, perkenalkan nama aku Alicia Kotrunada dengan NIM 1110000120130130591. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nombutri Danti dengan NIM 110000120130597. Perkenalkan, nama saya Febianti Artini dengan NIM 110001201300594, mahasiswa Fakultas Hukum Undip tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zelia Putri dengan NIM 110001301305998. Perkenalkan, nama saya Fitri Utami dengan NIM 110001201305990. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja yang menjadi subjek hukum ketenaga kerjaan, yaitu Tenaga kerja, buruh, pemberi kerja, pengusaha, dan perusahaan. Asas hukum pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu. Keahliannya itu didapatkan dari pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya, guru, dosen, pengacara, dan dokter. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu. Keahliannya itu didapatkan dari pengalamannya. Contohnya, penjahit, tukang kayu, dan supir. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaganya sendiri, yaitu contohnya tukang bangunan. Tenaga kerja terbagi lagi atas 2, yaitu tenaga kerja yang berasal dari dalam negeri atau yang disebut dengan tenaga kerja domestik, dan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri atau yang disebut juga dengan tenaga kerja asing. Tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam pekerjaannya. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. Adapun yang merupakan kewajiban dalam hubungan industrial, yakni pekerja dan buruh memiliki fungsi untuk menjalankan kewajibannya, menyalurkan aspirasi secara demokratis, menjaga ketertiban demi keberlangsungan produksi, menjaga kesejahteraan anggota dan keluarganya, mengembangkan keterampilan dan keahlian, lalu yang terakhir, ikut memajukan perusahaan. Sedangkan hak yang dimiliki buruh adalah memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta mendapat perlakuan sesuai dengan harkat martabat manusia dan juga nilai-nilai agama. Pemberi kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Subjek hukum selanjutnya yaitu pengusaha. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang berada di Indonesia mewakili perusahaan milik sendiri maupun bukan miliknya yang berkedudukan di Indonesia. Adapun yang merupakan hak pengusaha antara lain mendapatkan jasa dari peserta magang, dan yang kedua merekrut peserta magang sebagai pekerja bila memenuhi syarat. Sedangkan kewajiban dari pengusaha antara lain menyediakan uang saku atau uang transport, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan infrastruktur, menyediakan perlengkapan kesehatan, dan kesehatan kerja. Yang terakhir adalah perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 6, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum,
baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perusahaan adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi untuk mencari keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Bentuk perusahaan atas dasar kepemilikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang kepemilikannya hanya dipegang oleh satu orang, sedangkan persekutuan kepemilikannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu firma dan CV. Lalu yang ketiga ada perseroan. Perseroan adalah perusahaan yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh direktur. Contoh perusahaan milik negara atau BUMN adalah PT Pertamina, PT Telkom, dan PT Kereta Api Indonesia. Lalu contoh perusahaan milik daerah adalah PDAM. Berdasarkan pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menerangkan bahwa pengusaha yang memperkerjakan sekurang-kurangnya 10 orang pekerja atau buruh wajib membuat peraturan perusahaan. Jika perusahaan tidak membuat peraturan perusahaan, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana paling sedikit 5 juta dan paling banyak 50 juta. Hal itu diatur dalam pasal 188 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan mengacu pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, maka menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, hukum ketenagakerjaan memiliki asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas manfaat. Artinya, hukum ketenagakerjaan harus memberikan manfaat bagi buruh, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat yang terlibat. Yang kedua, asas usaha bersama dan kekeluargaan. Artinya, perekonomian disusun secara bersama dengan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga, asas demokrasi. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang keempat adalah asas keterbukaan. Artinya seluruh informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan harus diberikan secara adil, jujur, dan tidak boleh ada diskriminasi. Yang kelima adalah asas mitra kerja. Artinya baik buruh dan pengusaha merupakan mitra kerja dalam proses produksi, pembagian hasil, dan tanggung jawab. Yang keenam adalah asas keterpaduan lintas sektoral pusat dan daerah. Artinya adalah hukum ketenagakerjaan melibatkan berbagai komponen, baik buruh, pengusaha, ataupun pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dalam melaksanakannya harus bekerja sama secara terpadu agar menciptakan ketenagakerjaan yang efektif dan efisien untuk pembangunan di Indonesia.